langsung menyatakan tidak tertarik dengan apa yang diusulkan oleh PKS. Apa alasannya, Pak Nasim? Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Mas Ajat. Waalaikumsalam. Pak Amin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Nasim. Pak Amin ini. Jadi yang pertama, sebetulnya kita semua wakil rakyat pasti memikirkan rakyat. Cuma kita juga harus jelas dulu, di mana korelasi antara panja pansus atau pansus sendiri atau panja. Jadi kita harus tahu dulu. Jadi rakyat ini terus terang yang dibutuhkan itu adalah keberadaan minyak, harga minyak itu saja. Nah, sedangkan kita baik di pemerintah, di DPR, masyarakat itu tidak butuh dengan bahasa namanya itu angket pansus, panja, walaupun kita harus memberikan informasi bahwa seharusnya kalau panja ya otomatis itu sesuai dengan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 ya. Yaitu angket adalah penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal strategis berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat berbangsa yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kita harus pelajarin di mana melanggarnya peraturan perundang-undangan di Permendak ini. Nah, kalau kami terus terang pada beberapa hari yang lalu kita sudah tentukan bahwa kita di Komisi 6 sudah sepakat semua fraksi untuk mengadakan panja. Nah, panja ini jelas karena mengusut sebuah kasus yang menjadi sorotan publik. Nah, Pak Oke tadi sudah menjelaskan, saya dengarkan sudah detail. Penyelewengan yang terjadi, penimbunan yang terjadi, ya kan semua sudah jelas. Nah, kalau masyarakat diimbuhi dengan film sinetron, angket, pansus, kapan mau masaknya, kapan adanya minyak? Nah, itu yang kita butuhkan. Kami dari fraksi PKB terus terang tetap di depan membela rakyat. Tetapi rakyat jangan disuguhi dengan sesuatu yang berbau panggung sandiwara. Jadi pemerintah sekarang harus tegas, harus melakukan. Yang tertarik di sini adalah jelas adalah hukum, law enforcement yang harus terjadi, penegakan hukum yang dilakukan untuk masyarakat, itu yang harus dilakukan. Baik, dan yang paling penting adalah tadi ya, minyaknya ada di masyarakat begitu ya? Itu yang dibutuhkan, bukan pansus, angket, butuh waktu, kumpul fraksi dan seluruh DPR. Akhirnya sampai kapan? Kita sudah menjelang Ramadan, kita mau Idul Fitri, rakyat tidak memikirkan itu. Itulah. Pak Amin, bagaimana ini? Jangan-jangan PKS ya cari panggung aja dalam hal ini? Ya, Mas Ajat, Kiai Nasim dan semua pemirsa, usulan penggunaan hak angket oleh fraksi PKS ini sesungguhnya merupakan manifestasi dari visi PKS menjadi Partai Islam Rahmatan lil Alamin yang terdepan dalam melayani rakyat Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kalau kita tadi menjelaskan, mendengar penjelasan dari Pak Oke dan juga kenyataan yang ada selama ini terhadap krisis minyak goreng ini, maka penanganan yang paling tepat adalah penggunaan hak angket yang nanti akan membuahkan pansus angket gitu. Panja tidak menjawab menurut Anda? Panja tidak menjawab, ya tentu gini, masing-masing mungkin akan ada hasil, tapi kalau kita mau bicara hasil yang maksimal, ini adalah dengan pansus angket. Karena tadi kita lihat penjelasan dari Pak Oke saja misalnya, Kementerian Perdagangan katanya sudah punya nama-nama, kepolisian belum melaporkan ya nama-nama itu. Berbagai statement sudah dibuat, berbagai instrumen, berbagai peraturan selama ini ada 7 peraturan ya yang sudah dikeluarkan. Ternyata tidak semuanya tidak terlaksana. Ya. Jadi kalau tadi Pak Kiai Nasim menyebut mana undang-undang mana aturan 7 yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan sejak krisis minyak goreng yang tidak layak terjadi di bumi Indonesia ini semuanya tidak dilaksanakan. Baik, tapi kalau sekarang harga minyak goreng sudah tadi ada subsidi untuk minyak goreng curah, kemudian minyak goreng kemasan juga sudah melimpah, apakah itu tidak menjawab? Jadi Permendak terakhir nomor 11 tahun 2022 ini ya saya ragukan akan terlaksana secara efektif juga gitu loh. Mungkin yang akan melimpah di pasaran adalah minyak goreng kemasan dengan harga yang mengikuti pasar. Tapi minyak goreng curah
kapan ini akan benar-benar melimpah di pasar gitu. Sampai sekarang belum terjadi, sampai sekarang belum ada. Dan itu yang memang kami desak, kami minta, teman-teman juga Komisi 6 semuanya meminta pemerintah dalam hal ini Kemendak untuk menjamin secepatnya ketersediaan minyak goreng curah di pasaran. Tadi Pak Oke sudah menjawab, kemarin sudah disepakati subsidinya. Tapi saya kembali ke PKB ini. Dalam hal ini, apakah yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini sudah menjawab permasalahan? Nah, jadi jelas, Mas Ajat kan sudah jelas. Ini perlu diketahui ya. Dalam dekade setelah semenjak reformasi kita, negara kita, saya jujur, bukan karena Pak Muhammad Lutfi atau dari PKB ya, atau bukan karena rekomendasi PKB, tetapi kita lihat neraca perdagangan kita, bangsa kita itu terbaik pada saat Pak Lutfi memegang Kementerian Perdagangan. Itu jelas, kalau mau dibaca datanya nggak selesai di setengah jam di sini, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, peraturan dari hasil raker kita dengan Kemendak sudah jelas semua. Kan saya tegaskan di sana itu, kita bukan menolak juga tentang angket atau pansus, tapi waktunya. Apa sempat kita melaksanakan itu? Saya kira dengan panja sudah cukup dengan apa yang terjadi dari sorotan publik sekarang ini. Nah, kita harus menindak sekarang sesuai dengan undang-undang yang sudah ada. Nah, kalau kita baca undang-undang di sini, penimbunan minyak, ya kan, sesuai dengan pasal 107 junto pasal 29 ayat 1, Undang-Undang nomor 7 tahun 2014, Peraturan Presiden nomor 71 ini jelas 50 miliar atau 5 tahun penjara. Nah, data sudah ada. Nah, sekarang bagaimana tentang penegakan hukum? Ya kan, law enforcement-nya gimana pemerintah? Nah, berani nggak? Saya anggap ini apa? Kayak kita ini nonton film, ada Tom and Jerry. Jadi kejar-kejaran antara pihak pemerintah, penegak hukum, dengan juga pengusaha. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Jangan rugikan rakyat, itu yang kami butuh. Kita tidak butuh hanya sekedar evaluasi, solusi, rapat yang tidak bermanfaat, tapi penindakan itu yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang. Dan kami, fraksi koalisi pemerintah, akan mendukung pemerintah, dan itu yang diharapkan oleh Presiden. Baik, Pak Amin, tadi juga sudah dijelaskan, ada mafia, memang belum diumumkan, masih ditelusuri. Apakah nanti kalau sudah diumumkan dan memang nyata-nyata ini bukan kejahatan dari pemerintah, ternyata ada pihak-pihak yang ingin mencari untung begitu. Apakah PKS masih tetap mengusung niatnya ini? Tapi usai jeda dijawabnya. Kita akan segera kembali pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC News Prime. Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bersama anggota Komisi 6 DPR RI dari PKS, Pak Amin Aka, dan juga dari PKB, Pak Nasim Khan. Pak Amin, kalau nanti polisi mengumumkan ada tersangka mafia minyak goreng, artinya kan ya mereka-mereka sebetulnya yang membuat kelangkaan minyak goreng selama ini. Apakah itu bisa diterima oleh PKS? Pertama dulu Mas, saya garis bawahi ya, bahwa hak angket ini bukan upaya untuk nyari panggung, juga bukan untuk cari gaduh, juga bukan untuk menghambat. Hak angket ini adalah hak anggota yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, juga oleh Undang-Undang MD 3, juga oleh peraturan DPR. Jadi jelas ini hak yang sangat konstitusional begitu. Nah, digunakan untuk tentu saja melakukan penyelidikan terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan kenegaraan ini ya oleh eksekutif dan pihak-pihak terkait, tentu saja yang dampaknya itu dirasakan atau sangat terasa di masyarakat yang sangat luas begitu. Nah, karena ini juga menyangkut lintas institusi, bukan hanya di Kemendak, bukan juga hanya di kepolisian, tapi juga nanti ada Kementerian Pertanian, ada KPPU dan sebagainya, maka tentu agar ini efektif menyeluruh, ya kita mengusulkan penggunaan hak angket yang nantinya kalau disetujui dibentuk pansus angket begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kepolisian sudah mengumumkan, ya kalau memang benar-benar menurut penilaian kami itulah orang-orang yang selama ini diduga kuat dan memang logis ya melakukan penyimpangan, karena tadi dikatakan oleh Pak Oke itu dari KPPU, nggak mungkin penyimpangan ini dilakukan oleh pengusaha-pengusaha kecil, sebagaimana tidak mungkinnya Menteri Perdagangan waktu itu mengatakan masyarakat melakukan menimbun minyak goreng itu. Jadi kita akan menilai apakah benar-benar
ya yang diumumkan oleh pemerintah melalui kepolisian ini logis atau enggak? Itu benar-benar yang melakukan penyimpangan selama ini yang belum ditegakkan kepada mereka hukum. Baik. Jadi ya, kalau pemain besar yang ditangkap dalam artian ini itu berarti puas ya? Ya, apabila semua peraturan dan proses penyelenggaraan bernegara ini sudah sesuai dengan konstitusi dan benar-benar pemerintah hadir ya membela hak-hak rakyat ya. Hak terutama rakyat menengah ke bawah ya tentu saja tujuan dari pembentukan hak angket ini kan sudah tercapai begitu. Tapi pertanyaannya apakah itu benar-benar terwujud? Kita juga tidak menginginkan adanya tebang pilih ya dalam penegakan hukum nanti. Baik. Sekarang ke Pak Nasim. Ini kalau berbicara tentang tadi ya, jangan sampai ada kisruh memang yang diharapkan memang masyarakat yang penting minyak ada begitu. Apa yang memang bisa disampaikan kembali oleh PKB? Ya. Masyarakat ini dan kondisi negara kita ini dalam pandemi COVID sekarang, dalam situasi kondisi kita di dunia kita sekarang ada invasi dan lain-lain, di internal juga kita ini tidak butuh kegaduhan masyarakat. Masyarakat ini yang penting nyaman, sejahtera, apa kebutuhannya ada, ya kan? Tinggal nanti kita bahas lagi nilainya gimana. Kalau dibilang ini tadi seperti Pak Amin sampaikan, sebetulnya intinya sama semua ya. Pak Amin pun kami hormati. Dengan hak angketnya itu benar semuanya. Cuma apa sekarang saatnya kita membahas angket, pansus dan lain-lain yang berbelit-belit. Nah, kalau dibilang di sini ada bertentangan dengan peraturan undang-undang itu yang mana untuk dibuat angket? Nah, tapi jelas dia kalau panja itu jelas, ya kan? Karena semua di sini tata niaga semua yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan sudah jelas, ya kan? Turun ke pasar dan semua pelanggaran hukum jelas. Sekarang tinggal diproses keberanian dari yang saya tadi sampaikan. Tom and Jerry ini bisa benar-benar terjadi nggak? Berhasil nggak nanti di situ dalam penegakan hukum kita sesuai aturan yang ada gitu loh. Ya masyarakat tidak perlu disuguhkan dengan itu. Sekarang yang penting selesai, terungkap, pemberanian dalam penegakan hukum ini terjadi, selesai. Nah silakan kalau mau ada yang mau buat panja berjalan, kami punya fungsi, tugas memang panja dalam menelusuri ini dan ini berjalan sekarang panja ini. Jadi sepakat ya kalau sekarang atau malam hari ini yang harus juga jadi penekanan adalah bagaimana penegakan hukum itu bisa benar-benar nyata terlihat begitu ya? Ya, jelas. Presiden sudah menyatakan di Ratas waktu itu, ya kan? Nah, perubahan ini kemarin kan dari Ratas dan Rakortas bersama Presiden dan seluruh kementerian di situ ada Menko Perekonomian, ada Menteri Perdagangan, ada Menteri Perindustrian. Sebetulnya kan sudah HET sebelum-sebelumnya sudah ada semua. Stok minyak juga ada, sudah jelas. Kalau mau saya bacakan di sini jelas. Kalau mau mendengarkan, di sini ada untuk Jawa berapa, untuk ini berapa. Negara kita ini penghasil CPO terbesar di dunia. Ya kan, kalau perlu nanti Menteri Perdagangan, kami dari fraksi PKB siap. Kalau perlu adakan moratorium, tahan tutup ekspor. Baik. Yang penting kita bangsa kita dulu di hasil kualitas yang terbaik. Nah, baru nanti sisanya baru silakan kalau mau keluar. Dan saya yakin bangsa kita kaya sumber daya alam. Ya kan, kecuali ada hal-hal yang dibutuhkan dari luar impor. Bagaimana kita kan mau jaga kedaulatan pangan. Ya kan, ayo kita tunjukkan bersama. Jadi penegakan hukum, Menteri Perdagangan tidak akan bisa melakukan sesuatu tanpa ada dukungan sinergi dari pemerintah, dari penegak hukum. Itu harus dilakukan dengan fakta yang kita rasakan. Baik, gitu. Jadi Pak Nasim, PKB dalam hal ini kekeh bahwa itu bukan hal yang penting ya, angket itu untuk diwujudkan. Dari undang-undang, karena undang-undangnya sudah jelas ada. Baik. Nah, panja ini sudah cukup dan terbukti. Mendak Pak Oke sudah menjelaskan. Sekarang penindakan hukum, ya kan sudah jelas. Loh. Iya kan sudah jelas. Baik, terakhir saya ke Pak Amin karena juga perlu ada fraksi lain yang mendukung. Sementara kita lihat beberapa fraksi juga punya pandangan yang hampir sama dengan PKB nih. PKS bagaimana nih? Terakhir, Pak Amin. Ya, jadi gini, saya tegaskan lagi ya, namanya penggunaan hak anggota DPR itu jangan selalu diartikan ini akan bisa menimbulkan kegaduhan. Kalau begitu itu nanti nggak diatur di Undang-Undang Dasar, juga Undang-Undang dan Peraturan DPR. Ini hak yang konstitusional dan memang dijalankan oleh anggota DPR. Tidak bakal menimbulkan kegaduhan. Eksekutif bisa bekerja dengan kewenangannya, dengan otoritasnya, dengan tupoksinya. Yang menimbulkan kegaduhan itu adalah ketika para penyelenggara negara tidak tegas, seperti ini contohnya menyediakan minyak yang surplus ini aja nggak ada, 5 bulan berturut-turut masyarakat di mana-mana ngantri berjam-jam dan sampai ada yang meninggal. Itu yang bikin gaduh. Gitu. Baik,
Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan nanti di Senayan ya, di mana PKS nampaknya mencari teman untuk mengusung ini, di lain pihak PKB juga nampaknya akan juga berkomunikasi dengan fraksi-fraksi yang lain. Seperti Betul. Baik, terima kasih Pak Amin dan Pak Nasim sudah berbincang bersama kami malam hari ini. Salam sehat, Bapak. Salawat, doa. Terima kasih sudah hadir di MNC News Prime. Dan pemirsa, usai sudah